Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah rumah tangga epistel Minggu ke-7 setelah Trinitatis pada tanggal 3 Agustus tahun 2025 tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Pengkhotbah ini adalah tulisan dari Raja Salomo. Hal itu sangat jelas dikatakan dalam pasal yang pertama bahwa dia adalah anak Daud, Raja Israel yang memerintah di Yerusalem. Jemaat Tuhan, kita mengetahui bahwa Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat, dan hikmat itu ia peroleh dari Tuhan Allah yang mengaruniakan segala yang terbaik dalam kehidupan Salomo, sehingga lewat hikmat itu Salomo dapat memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, menjadi suatu bangsa yang sungguh-sungguh maju dan bersahaja. Demikianlah Raja Salomo mengalami pengenalan akan Allah lewat hikmat yang ia berikan baginya. Lalu di kemudian hari Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah ini, merupakan wejangan hikmat bagaimana manusia menyadari perjalanan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, bahwa segala sesuatu tak dapat dilepaskan dari kuasa dan kehendak dari Allah yang menjadikan dunia ini. Kitab Pengkhotbah ini berisi hikmat-hikmat mengenai kehidupan dan buah-buah pikiran yang diperoleh oleh sang pengkhotbah. Dalam kitab Pengkhotbah terdapat renungan-renungan dari pengkhotbah yang mendalam akan betapa singkatnya hidup manusia yang penuh dengan pertentangan, pergumulan, dan beragam hal yang sulit. Sebagai pernyataan yang mengawali kitab Pengkhotbah ini, dalam pasal yang pertama ayat yang kedua, Salomo mengatakan kesia-siaan belaka. Namun sekalipun Salomo mengatakan demikian, hal itu bukan berarti untuk menggiring setiap orang supaya tidak lagi bergiat dan bersemangat dalam mengerjakan segala pekerjaan di tengah dunia ini. Walau kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa hidup ini sia-sia, tetapi bukan berarti hal itu menggiring seseorang supaya tidak lagi bersemangat dalam mengerjakan segala pekerjaannya, tetapi justru menuntun setiap orang agar lebih memahami kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga setiap orang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya dan bekerja lebih giat dan untuk sebanyak mungkin dan selama mungkin menikmati pemberian-pemberian dari Allah. Saudara terkasih, di awal tulisannya, Raja Salomo selaku penulis kitab Pengkhotbah ini mengatakan dengan nada pesimis kesia-siaan belaka. Sepintas mungkin dikala kita mendengarkan ungkapan itu muncul suatu pertanyaan, jika semuanya yang ada di tengah dunia ini adalah sia-sia, untuk apa kita hidup dan menjalani hidup di tengah dunia ini? Dan untuk apa kita bekerja dalam keseharian kita? Apakah memang kehidupan manusia di tengah dunia ini hanya berisi kesia-siaan belaka?
Tentunya jawaban terhadap pertanyaan itu harus mempertimbangkan tujuan penciptaan yang Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan manusia ciptaannya itu. Pertama, di sana kita dapat merenungkan bagaimana Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya dalam Kejadian 1 ayat 26. Yang kedua, Allah memberikan mandat kepada manusia, Kejadian 1 ayat 28, untuk mengisi dan berkuasa atas dunia ini. Dan yang ketiga, manusia dilibatkan untuk memelihara Taman Eden dan mengusahakan tanah tersebut sehingga manusia menjadi rekan sekerja Allah, Kejadian 2 ayat 15. Lewat pemahaman yang demikian, tidak mungkin lagi bahwa mandat dan kehormatan yang Allah berikan kepada manusia berakhir dengan kesia-siaan. Memang perjalanan hidup manusia itu mengalami perubahan dikala manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia harus bersusah payah mencari makanannya hingga pada akhirnya akan berujung pada kematian. Manusia harus berpeluh mencari makanan sampai ia kembali menjadi debu. Lalu kitab Pengkhotbah mengatakan, apa gunanya manusia harus berjerih lelah dalam mencapai segala yang ia inginkan? Jemaat Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan saat ini, kita dituntun untuk lebih memahami sebenarnya apa tujuan fokus hidup kita. Apakah memang fokus atau tujuan hidup kita di tengah dunia ini hanyalah untuk mengejar harta, tahta, jabatan, dan segala kenikmatan dunia? Jika kita memang fokus akan hal-hal demikian, maka memang hidup ini akan menjadi sia-sia. Namun jika kita sungguh-sungguh fokus untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini dan melakukan segala yang Tuhan kehendaki bagi kita, maka kita akan merasakan bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan yang sangat indah. Hidup ini adalah suatu berkat yang terindah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, Pengkhotbah mengatakan adalah suatu kemalangan yang besar jika kita dengan jerih payah, bahkan jika kita memperjuangkan hidup dengan kesedihan dan bersusah hati, namun pada akhirnya apa yang kita perjuangkan itu akan kita tinggalkan. Yang menikmatinya adalah orang lain. Artinya, kita yang menabur tetapi orang lain yang akan menuai. Syukur jika orang yang menuai itu adalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang baik. Namun bagaimana jika yang menuai itu adalah orang bodoh, orang yang tidak berhikmat, orang yang malas? Tetapi sesungguhnya siapapun juga yang menuai apa yang telah kita tabur itu, baik itu harta, jabatan, kuasa, kehormatan, pada saatnya semua itu akan kita tinggalkan. Saudara terkasih, Pengkhotbah di sini mengemukakan tentang kesia-siaan dengan suatu bentuk pewarisan. Anak akan mewarisi apa yang diusahakan oleh orang tuanya. Apakah si anak berhikmat atau tidak? Tetapi sekali lagi, Pengkhotbah menekankan bahwa segala yang kita miliki di tengah dunia ini suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kekal di tengah dunia ini. Tidak ada yang abadi di tengah dunia ini. Itulah alasan mengapa Pengkhotbah mengatakan kesia-siaan dalam segala hal. Saudara terkasih, tentunya selaku orang yang telah memaknai perjalanan hidup ini adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Lewat perenungan akan firman Tuhan saat ini, tentu kita semakin memaknai bahwa hidup ini sekalipun akan berlalu bukan berarti menjadi sia-sia. Dan kita tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Namun sebaliknya, kita akan mensyukuri hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita akan menjalani hidup ini dengan rasa syukur dan hikmat yang berasal dari Tuhan Allah. Kita tidak akan pesimis dalam hidup ini. Kita akan selalu optimis dalam menjalani kehidupan kita. Ada begitu banyak orang dalam kehidupannya sering pesimis,
mengerjakan segala pekerjaan sudah pesimis, merencanakan sesuatu pekerjaan sudah pesimis. Bahkan di tengah-tengah pelayanan juga ada saja orang yang melayani penuh dengan tanda tanya, sikapnya pesimis. Saudara yang terkasih, lewat perenungan kita saat ini, kita dituntut menjadi pribadi yang optimis, yang sungguh-sungguh yakin dan percaya akan kuasa Allah yang sanggup memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun segala sesuatu akan kita tinggalkan, namun bersama Allah kita akan dapat menikmati dan mensyukuri segala yang ada pada kita saat ini. Sehingga nantinya, dikala kita meninggalkan semuanya, kita akan merasakan suatu sukacita dikala kita sudah berjumpa dengan Allah di tempat yang kekal dan abadi itu. Saudara terkasih, ada dua hal yang dapat kita renungkan lewat perikop ini. Yang pertama, hidup manusia lebih dari sekedar apa yang dapat dilihat atau disentuh, bahkan lebih dari segala apa yang dapat dicapai di tengah dunia ini. Di balik semua perjalanan hidup manusia dan apa yang telah ia capai, sesungguhnya di balik itu semua ada tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang mengatur dan menuntun perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, jika manusia tidak mengakui kuasa Allah yang berdaulat atas kehidupannya, maka hidupnya akan terasa hampa dan akan menjadi seperti orang yang menjaring angin. Yang kedua, hidup ini adalah suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Walau segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini suatu saat akan sirna, namun di balik itu semua sesungguhnya Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidup kita agar kita bersikap dan bertindak penuh dengan hikmat, serta menyadari bahwa Tuhan Allah sedang memakai kita untuk suatu rancangan yang terindah dan yang terbaik. Seperti yang dikatakan Salomo dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, ketika manusia memandang hidup dan pengalaman hidupnya dari perspektif iman akan Allah, maka pandangan hidupnya yang sia-sia akan terbalik. Ia tidak akan merasa bahwa yang ia jalani ini adalah sia-sia, tapi dia akan merasa bahwa sekalipun semua akan berlalu, tetapi dia mensyukuri dan bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Tentunya firman ini sejajar dengan topik minggu, bahwa kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus dikala kita sudah berserah sepenuhnya dan yakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Selaku manusia yang telah beroleh anugerah keselamatan itu, maka kita akan selalu memikirkan dan melakukan segala perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di tengah dunia ini. Kolose 3 ayat 2. Supaya kita mengenakan manusia yang baru, yaitu manusia yang tidak mengandalkan hal-hal duniawi sebagai penopang dan tujuan hidup kita, tetapi kita hidup oleh Kristus, bagi Kristus dan untuk Kristus, dan supaya kita bersama Kristus untuk selama-lamanya. Maka dalam menjalani hidup ini, kita harus memiliki prinsip hidup yang benar, optimis bukan pesimis, dan selalu meyakini selama kita hidup di tengah dunia ini, kita akan diberkati oleh Tuhan seturut dengan rancangannya. Kita akan disertai oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Maka lewat penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan itu, kita akan selalu bersemangat untuk berbuat dan mengerjakan segala yang terbaik dalam hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat semua itu kita akan berani bersaksi dan mengimani kehidupan kita adalah dari Tuhan, maka kehidupan ini adalah karena Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan sampai selama-lamanya, karena aku akan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, hendaknya kita
mengandalkan iman dan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita senantiasa mewariskan hal-hal yang baik dan benar kepada anak cucu kita. Bukan hanya mewariskan harta, kehormatan, dan jabatan, tapi yang penting dan terutama adalah mewariskan pengajaran akan firman Tuhan kepada semua anak cucu kita, agar mereka memiliki warisan yang bersifat kekal, warisan yang tak akan dapat diambil dari mereka, oleh karena mereka juga menjadi pribadi yang beriman dan berhikmat seturut dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, di mana kita telah beroleh anugerah keselamatan dan penebusan atas dosa. Bahkan sepanjang perjalanan hidup ini, kita akan selalu bersemangat menjalaninya. Tidak akan khawatir dan takut lagi, dan tidak akan mengandalkan keakuan dan keinginan jasmani kita belaka. Namun kita akan selalu berserah hanya kepada Tuhan saja, yang selalu memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus Yesus, yang menjalani hidup ini dengan penuh arti, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman yang kami dengarkan saat ini, yang menuntun kami menjadi pribadi yang beriman dan berhikmat, sehingga senantiasa optimis, penuh semangat dan sukacita dalam menjalani hidup sebagai berkat karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan rasa syukur, kami akan menjalani segala yang Kau berikan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang telah menjadikan kami dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru yang berkenan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.